Aduh, punya tetangga kayak gini sih mustahil dijadiin pagar mangkok. Konon katanya pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok, guys. Tapi gimana jadinya kalau misalkan tetangga kalian itu malah menjadi biang teror? Bahkan sampai absurdnya, tetangga kalian itu tidak segan menjadikan kalian tumbal. Ini dia kisah nyata punya tetangga berujung horor, guys. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai bias, how are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kenalin semuanya, aku Forbia. Di sini aku menceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Nah, semoga cerita horor yang menurut aku menarik ini bisa menarik juga buat kalian. Apakah bias-bias di sini pernah mengalami memiliki tetangga yang dikit-dikit kepo dan nyinyir? Kemarin saya udah pantau Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar sesuatu ke depan rumah biar ketahuan. Contohnya kayak video yang barusan tuh, padahal tetangganya itu bisa jadi kan IT, bisa jadi juga YouTuber atau konten kreator yang mendapatkan penghasilan tanpa harus selalu pergi ke kantor atau kelihatan kerja keluar gitu guys. Jadi bisa menghasilkan dari rumah. Tapi mungkin banyak orang tuh masih belum paham ya kerjaan yang bisa dikerjain dari rumah. Jadi kesannya kalau misalkan di rumah terus-terus dapat duit, ya netting deh. Malah kelihatannya negatif sama orang-orang yang belum paham. Tapi setidaknya yang tadi itu tuh masih bisa ditolerir guys. Dibandingkan sama kejadian yang dialami sama Kak Kumang ini. Biar lebih gampang, kita panggil aja Kak Kumang ini dengan sebutan nama alias Mita. Dan ini dia kisahnya. Pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Oktober, Mita, adiknya, dan sahabatnya ini sedang tinggal di salah satu kontrakan yang terletak di tengah kota. Tapi meskipun letak kontrakan ini di tengah kota, suasananya itu sangat asri dan juga nyaman. Bahkan sampai nyamannya, Mita di sini bilang ini serasa tinggal di kampung halaman kayak gitu. Kontrakan ini sendiri berbentuk bangunan berderet 4 pintu. Dengan pintu pertama ini dihuni oleh Bapak Jaka dan keluarganya. Mereka ini baru pindah setelah Mita udah ngontrak di situ. Lalu pintu kedua ini dihuni oleh Mita, lalu adiknya Nia dan juga sahabatnya ini namanya Cici. Pintu ketiga ini dihuni oleh pasangan suami istri. Jadi suaminya namanya Daka dan istrinya namanya Dina yang memang sedang hamil besar. Pasangan ini tuh pindahnya juga setelah Mita udah ngontrak di situ guys. Dan pintu yang keempat ini dihuni oleh Mas Heru secara cuma-cuma dikarenakan Mas Heru ini merupakan tukang kebun dari pemilik kontrakan yang bernama Bapak Raffi. Selain itu Mas Heru juga merupakan orang pertama atau yang paling lama ngontrak di situ nih guys. Namanya juga hidup bertetangga ya, pasti kita tuh bertegur sapa. Sebisa mungkin berhubungan baik agar kita kalau misalkan ada apa-apa kita tuh bisa saling menjaga. Pagar mangkok itulah istilahnya yang lagi beken sekarang, bahkan kalian bisa lihat di TikTok ya guys. Biasanya penghuni baru sih yang akan SKSD sama penghuni lama. Soalnya kan biar bisa dapat informasi mengenai kayak tukang galon atau tukang gas, beli sayur misalkan di mana. Atau hal-hal yang harus diantisipasi lainnya lah. Cuman tidak seperti tetangga yang lain, keluarga Pak Jaka yang tinggal di pintu 1 tadi ini agak berbeda guys. Mereka itu sikapnya tergolong dingin. Meskipun Mita dan Pak Jaka ini kan tinggalnya bersebelahan nih ya, tapi mereka tuh sama sekali nggak pernah bertegur sapa. Padahal tipe kontrakannya ini 2 pintu ya, 2 rumah kontrakan itu sharing halaman. Teras juga cuma dibatasi tembok yang tingginya tuh setengah dada orang dewasa. Cuma di sini lucunya itu keluarga Pak Jaka lumayan ramah nih sama si Nia adiknya Mita. Padahal kalau dipikir-pikir ya, Mita sama Cici ini gak pernah ada masalah kok sama keluarganya Pak Jaka. Tapi ya memang begitu adanya ya, keluarganya Pak Jaka cuma mau bertegur sapa sama Nia doang. Sedangkan kalau ketemu Mita sama Cici, mereka tuh langsung kayak ngelengos, buang muka, langsung gitu. Bener-bener dingin lah.
Sikap kayak gini tuh udah berlangsung dari dimana keluarga Pak Jaka ini tuh pindah ke kontrakan tersebut. Sampai di sini tuh si Mita sama si Cici tuh ngerasa apa ada dendam pribadi atau gimana, kan nggak tahu ya. Cuma ya di sini Mita sama Cici ini termasuk orang yang santai guys, sama cuek gitu. Kalau misalkan kamu dingin ya kita dingin, kamu cuek ya kita cuek, kamu nganggap kita gak ada, sama lah kita juga nganggap kamu gak ada. Bener-bener kayak ya udah, bukan yang tipe-tipe overthinking, sensitif kayak gitu. Sampai suatu hari Mita, Cici, dan Nia ini mulai diteror guys. Iya, teror. Suatu hari, Pak Raffi yang memiliki kontrakan ini datang terus-terusan buat menegur Mita dan Cici. Ada laporan kalau misalkan kontrakannya mereka itu selalu berisik di tengah malam. Jadinya tetangga-tetangga yang tinggal di situ tuh ngerasa keganggu dan melapor ke Pak Raffi supaya Pak Raffi ini memberikan teguran atau peringatan kepada Mita dan kawan-kawannya gitu. Di sini Mita pun membantah dan menanyakan kepada Pak Raffi siapa sih sebenarnya yang komplain keberisikan sama mereka. Soalnya di samping dia banget itu kan ada keluarganya Pak Jaka sama si suami istri Daka sama Dina, yang emang Dina ini lagi hamil besar. Nah di sini Mita itu akhirnya sampai menjelaskan rutinitas harian mereka dari pagi sampai malam, termasuk jam kerja ke Pak Raffi, biar Pak Raffi itu bener-bener nangkep kondisinya tuh kayak gimana. Mita itu kerja di kafe dan jam kerjanya itu dibagi dari 2 shift ya. Ada shift pagi ke sore, terus sore ke malam. Nah kalau sore ke malamnya itu antara jam 4 sampai jam 1 malam. Dan Mita itu biasanya kebagian shift yang malam. Kesehariannya Mita ini lumayan padat ya. Jadi di pagi hari Mita ini pasti nganterin Nia untuk pergi sekolah. Lalu sekalian itu tuh anterin Cici untuk pergi kerja. Baru kalau misalkan dia kebagian shift 1 tuh dia pergi kerja tuh. Abis itu sorenya dia jemput Nia sekalian pergi ke pasar. Nah pergi ke pasar ini selain beli kebutuhan rumah, kebutuhan kontrakan, dia juga jemput si Cici. Karena si Cici itu kerjanya sebagai penjaga konter pulsa di tempat kakak sepupunya dia. Nah, kenapa sih sampai dirinciin sedemikian rupa sama Mita? Di sini tuh untuk ngasih tahu aja kalau misalkan Mita ini tuh sibuk banget dan gak ada waktu buat ribut sama tetangga. Dan yang paling kocak, pernah ada suatu hari Pak Raffi ini datang ke kontrakan mereka gedor-gedor gitu ya untuk menegur, bisa nggak sih kalau misalkan masak kompornya itu dikecilin gitu ya, dikecilin suaranya atau gasnya, karena anak tetangga sebelah itu jadi kebangun kaget setiap kali mereka masak. Ya kali gitu ya, si Mita setiap kali mau masak harus pergi ke hutan atau kemana baru balik lagi buat makan. Kenapa nggak yang komplain aja yang pergi ke hutan kalau emang pengen 100% senyap gitu. Aku aja orang yang bener-bener suka dengan keheningan dan cuma bisa kerja saat hening, masih bisa toleransi suara orang buka pintu atau apa. Ini suara orang masak dikomplain kayak agak over sih menurut aku. Cuma dari komplainan Pak Raffi yang itu, terkuak lah ya, langsung kelihatan oh berarti yang komplain di keluarganya Pak Jaka. Soalnya Pak Jaka ini tuh tinggal satu kontrakan itu 4 orang. Pak Jaka sama istrinya Bu Isma, terus anak perempuannya Naya, sama Naya ini punya satu anak perempuan lagi namanya Mei. Ya udah jelas lah pasti keluarganya Pak Jaka, nggak mungkin Dina sama Daka, orang Dina masih hamil besar gitu kan. Tadinya sih Mita, Cici sama Nia ya masih cuek-cuek aja ya, tapi di sini lebih ke Mita sama Cici sih. Nia kan masih sekolah mungkin masih belum ngerti ya. Terserahlah Pak Jaka itu sama keluarganya mau ngomong apa, mau ngelakuin apa, pokoknya mereka tutup kuping, tutup mata gitu. Cuma karena laporan demi laporan yang mereka dengar ini udah mulai ngaco dan menyudutkan, akhirnya mereka juga mulai geram lah di sini. Bahkan yang paling nyebelinnya itu, Mita sama Cici itu diancam akan dilaporin ke ketua adat setempat kalau misalkan lagi dan lagi Pak Raffi ini menerima komplainan dari tetangga ini gitu loh. Pak Raffi sih di sini tetap menganonimkan ya, tetap menutup identitas tangganya ini siapa. Padahal sebenarnya udah jelas gitu ya, dia udah nge-spill sendiri. Tapi ya udahlah gitu. Di sini sih Mita sama Cici itu ngebatin ya. Padahal sebelum Pak Jaka sama keluarganya tinggal, mereka itu hidupnya tuh bener-bener tenang dan baik-baik aja. Meski mereka sama tetangga yang lain itu nggak
seerat itu gitu, yang nggak seramah itu. Cuma mereka tuh benar-benar hidup berdampingan dan nggak saling ganggu. Mereka pun memahami hal ini karena ya tinggal di kota itu beda sama kayak tinggal di desa ya. Kalau di kota itu biasanya emang agak saling cuek dan fokus ke urusannya masing-masing atau ke rutinitasnya masing-masing. Karena pasti udah sibuk bekerja dan bertahan hidup lah di kota yang keras ini gitu. Tapi keluarga Pajaka ini memang beda. Memang doyan aja ngajak ribut. Di sini si Mita rada nyinyir ya, dia bilang, ya mungkin karena mereka nganggur kali. Jadinya mereka tuh gampang ngerasa bosan kalau hidupnya tenang-tenang aja. Nah di sini sebenarnya hidup mereka itu bergantungnya sama anak perempuannya si Naya ini. Naya ini sebenarnya nggak kerja guys, tapi Naya ini bisa mendapatkan laki-laki yang memiliki pekerjaan. Wow. Paham lah ya, masa enggak? Salah satu pacarnya Naya ini bernama Fandi. Dan tahu nggak sih, Fandi ini merupakan mantannya dari Cici. Wow. Jadi mereka itu tuh, si Mita sama si Cici ini udah paham banget sama latar belakangnya Fandi. Bahkan sampai akhirnya mereka itu mengetahui kalau selama ini si Fandi ini menafkahi Naya dan keluarganya. Dari mulai bayarin sewa kontrakan, beliin kebutuhan bulanan, sampai bayarin Naya ini buat ke salon supaya perawatan cantik. Pokoknya rambut itu yang darinya hitam sampai pirang kayak bule ala-ala princess gitu ya. Nah cuma ternyata selain Fandi ini ada yang lain guys. Tahu siapa? Tebak. Mas Heru. Iya bener, Mas Heru yang merupakan tukang kebunnya Pak Raffi. Nah sebelum Naya ini ketemu Fandi, jadi Naya ini tuh udah celup sana sini. Jadi awalnya itu yang ketahuan tuh Mas Heru gitu guys. Nah selama sama si Mas Heru, ya Mas Heru ini yang bayar kontrakannya Pajaka dan keluarga. Tapi emang nih guys, si Mas Heru ini kemudian memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya ke Jawa gitu loh. Jadi mungkin abis si Mas Heru ini pulang ke Jawa, ya gantilah ke Fandi. Tapi ini ya yang paling gila, aku juga pas bacanya tuh kayak hahoh banget tau gak sih. Jadi Naya juga tidur seranjang dengan Daka, suami dari Mbak Dina yang tinggal di pintu 3 yang lagi hamil besar itu. Nah taunya kayak gimana? Jadi terjadinya adegan panas itu ya adalah pada hari dimana Dina ini bermalam di rumah sakit karena melahirkan. Nah Naya ini tidur di ranjang Daka tuh sampai pagi. Sekitar jam 7 pagi barulah Naya pulang ke rumahnya di pintu 1. Ini FYI aja ya, tembok itu punya telinga, apalagi kalau temboknya sharing, kedengeranlah semua pasti. Nah sedihnya sih di sini ya guys ya. Di hari Dina ini akhirnya balik gitu ya, abis dari rumah sakit. Dina ini membawa kabar duka bahwa anak yang dikandungnya selama 9 bulan ini meninggal dunia guys. Setelah itu langsung nih Dina sama Daka ini pulang kampung karena mau mengurus pemakaman anaknya. Posisinya Dina ini nggak tahu nih kalau semalaman suaminya itu abis bersenang-senang bersama janda sebelah. Di sini si Mita tuh emosi ceritanya, aku aja sampai gitu. Nah, lucunya di sini Naya ini sempat drama pada hari keberangkatan Dina dan Daka ke kampung. Jadi si Naya ini tuh kucuk-kucuk gitu kan, datang tuh berakting sambil memeluk Dina, apalagi setelah tahu kabar bayinya Dina ini meninggal gitu ya. Kata si Naya itu, aduh kak, aku turut berduka cita ya, kak Dina tuh harus kuat katanya. Hati-hati di jalan ya, Bang Daka titip Dina ya, jagain Dina ya bang. Kata si Naya itu sambil agak berlinang air mata sambil meluk Dina terus menepuk-nepuk pundaknya si Dina. Ya aduh, ini udah harusnya menjadi artis sinetron gak sih? Mita aja nontonnya emosi gitu, aku bacanya juga emosi, kalian juga pasti emosi deh. Nah akhirnya kan pintu 3 ini kosong nih ya, dan pintu 4 juga udah kosong. Jadi mereka itu ya udah tinggal keluarga Pajaka sama si Mita. Nah di sini si Mita mungkin mikirnya karena mainan mereka udah nggak ada, jadi ya Pajaka dan keluarga mulai bosan dan akhirnya mencari gara-gara sama Mita dan yang lain gitu.
Jadi mulainya mungkin dari meneror pelan-pelan dengan laporan-laporan receh seperti yang dikatakan sama Pak Raffi. Sampai suatu hari, Dina, Cici, dan Nia mendapatkan gangguan mistis. Tapi dari luar rumah gitu ya. Gangguan mistis tersebut berlangsung selama 1 malam full dan merupakan pengalaman menegangkan bagi mereka. Awalnya ini mulai tercium ada aroma melati yang sumbernya itu dari depan pintu. Dan itu kejadiannya sekitar jam 3 sore. Mita dan lainnya itu sedang bersiap-siap mau bikin rujak guys, nyantai sore gitu sambil nonton TV di ruang tamu. Pintu depan sengaja dibuka karena emang kan masih terang ya jam segitu. Tapi karena ada aroma melati, ya udah tuh mereka bergegas buat nutup pintu. Nah pas si Mita ini udah megang gagang pintu, aroma melatinya ini semakin pekat gitu dari depan. Sama bercampur bau bangkai yang gak enak banget. Di sini si Nia akhirnya bilang gini, "Kak, coba deh kakak lemparin beras. Soalnya kata bapak kalau beras itu bisa ngusir makhluk halus." Emang sih benar, bapaknya ini pernah berpesan kalau misalkan ada aroma aneh seperti aroma melati misalkan, atau misalkan ngedenger suara-suara yang gak biasa, ini langsung aja lempar dengan segenggam beras gitu ke sumbernya. Katanya dari zaman dulu itu beras emang berfungsi untuk menghalau makhluk halus untuk masuk ke dalam rumah. Di sini Mita langsung pergi ke dapur kan, mengambil segenggam beras sama parang. Tapi parangnya ini bukan benda keramat atau apa, jadi ya bawa aja gitu untuk jaga-jaga. Habis itu dia kembali ke pintu depan, terus lemparin segenggam beras itu, sama parangnya dia taruh di depan pintu, jadi sisi yang tajamnya itu menghadap keluar. Nah akhirnya pintunya ditutup, terus mereka langsung pindah nonton ke kamar. Nah di situ aroma melatinya tuh masih menyengat dan bertahan cukup lama sampai jam 6 sore. Di sini juga udah bisa dilihat ya udah maghrib dan langit di luar itu udah lumayan gelap. Nah di depan kontrakan mereka itu ada sebuah bangunan yang belum jadi dan terbengkalai, jadi kayak mangkrak gitu guys. Kondisinya ini udah setengah hancur dan dipenuhi oleh akar-akar rumput yang menjalar di dinding-dinding bangunan. Biasanya sih mereka itu cuek ya sama bangunan tersebut, jadi ya nggak serem gitu, biasa aja. Tapi malam itu tuh suasananya itu benar-benar berbeda, dan saat mereka menatap bangunan itu, mereka tuh jadi merinding takut. Setelah aroma melati itu akhirnya hilang, tiba-tiba dari arah belakang kontrakan ada angin yang berhembus pelan masuk ke dalam rumah lewat ventilasi udara. Angin dingin ini membawa aroma yang sama, yaitu aroma melati. Hanya saja sumber baunya ini sekarang bukan dari depan, melainkan dari belakang. Nah, di belakang kontrakan mereka itu sebenarnya tuh ada jurang, dan kontrakan ini emang dibangunnya di atas jurang. Di bawah jurang sana itu ada sungai kecil, dan jurang di bawahnya itu memang lumayan lebar. Dan bahkan di bawah-bawah situ tuh ada kebun pisang, ada kebun singkong, sama ya tanaman liar lainnya lah ya. Nah di seberang jurang, di sisi yang lain gitu ya, di seberang kontrakan mereka, ada 2 buah rumah tetangga yang kalau diukur secara lurus sekitar 100 meter jaraknya dari kontrakan mereka. Kenapa sih Mita mendeskripsikan sampai sedetail itu? Katanya di sini tuh akan ada jawabannya. Ini balik lagi ke ceritanya ya. Di dalam rumah mereka itu hanya bisa berdoa. Ada yang baca buku doa dan madah bakti. Doa masing-masing lah pokoknya. Karena memang agamanya beda-beda. Kalau Cici agamanya Kristen. Nah kalau Nia sama Mita ini agamanya Katolik. Nah selama ada bau-bauan ini, semuanya itu gak berani buat keluar dari kamar. Jadi benar-benar ngendam aja di situ berdoa dengan keras gitu ya. Nah pada saat sedang membaca buku doa, tiba-tiba ada suara perempuan terdengar dari kontrakan pintu nomor 3. Padahal kan kondisinya kosong ya. Suaranya tuh biasa aja seperti suara tawa manusia. Tapi karena tahu di sebelah itu kosong, otomatis yang membuat mereka itu menjadi lebih ketakutan gitu. Di kontrakan ketiga itu terdengar seperti suara seorang wanita yang lagi bercanda-canda dengan seseorang. Untungnya nih suara ini tuh kedengarannya cuma 1 kali. Jadi mereka tuh bisa sedikit lebih tenang lah setelah suaranya hilang. Habis itu suasananya tuh kembali tenang, sunyi dan senyap. Hanya ada suara jangkrik dari arah kebun pisang yang kedengeran gitu, krik krik krik. Nah di sini
Waktu udah menunjukkan pukul 9 malam dan si Nia udah izin untuk tidur duluan. Karena emang dia kan masih sekolah dan besoknya itu dia harus jadwal piket kelas guys. Sedangkan si Mita sama Cici ini masih belum bisa tidur. Malah di sini nggak tahu siapa yang ngide, mereka itu jadinya nonton film horor. Nah akhirnya jam 11 tiba nih, mereka itu mulai kelaparan. Ini memang udah biasa sih, malam-malam ngerasa lapar kayak gitu. Tapi apesnya di kontrakan mereka itu stoknya tuh udah pada habis, sehingga mau nggak mau ya harus cari makanan dari luar. Mungkin di situ mereka nggak kepikiran untuk pakai online gitu ya, pesan makanan online, atau tahun 2018 belum ada online ya? Kayaknya udah deh. Ada kok, tapi mungkin lebih mahal juga sih. Intinya akhirnya mereka itu memutuskan untuk beli mie ke warung, jadi harus keluar dari gang gitu ya. Di sini Mita sama Cici mikir aman lah kalau misalkan si Nia ini ditinggalnya sebentar. Lagi pula kan mereka perginya pakai motor ya, nggak mungkin sampai 10 menit, pasti kurang dari 10 menit intinya. Sebenarnya sih di sini Cici itu bisa aja ditinggal di rumah gitu ya sama si Nia. Cuma masalahnya Nia ini kan udah tidur. Nah Cici ini tuh takut, dia pengen ada yang bisa diajak ngobrol untuk menghilangkan rasa ketakutannya. Ya udahlah, di sini mereka pergi berdua untuk beli mie sama telur. Abis itu mereka langsung pulang. Nah, sesampainya depan kontrakan, mereka itu nggak langsung masuk ke dalam rumah guys, karena mereka itu salah fokus sama piring dari seng yang terletak di depan pintunya Pak Jaka. Di piring itu isinya tuh ada sesajen yang aneh, kayak sebatang rokok yang udah dibakar ujungnya, terus ada kopi yang kelihatan masih panas gitu ngebul, terus ada daging ayam yang masih mentah, ada hati ayam juga yang mentah, ada cairan merahnya ayam yang dan kepala ayam yang masih ada paruhnya, dan ini tuh semuanya tuh mentah, masih fresh gitu. Selain itu ada sejumput beras putih dan sejumput beras kuning. Di sini si Cici panik kan, itu untuk apaan tuh Mit? Itu kayaknya sesajen deh. Kok isinya aneh ya? Sambil si Cici itu nunjuk-nunjuk ke arah sajen itu. Terus kata Mita, udah Ci jangan ditunjuk pamali, takutnya nanti kamu kenapa-napa. Udahlah kita masuk aja ke dalam rumah dan kita anggap gak lihat aja gitu ya. Nah sebelum mereka itu sampai depan pintu, tiba-tiba ada suara perempuan yang menyanyikan lagu Nina Bobo disusul suara tangis bayi. Suara perempuan ini tuh mendayu-dayu dengan sangat amat perlahan, bahkan kayak nyinden gitu, dan suaranya tuh kayak melayang-layang di udara. Awalnya itu kerasannya ada di atas kepala mereka. Tapi kemudian suaranya tuh menjauh menuju jurang dan perkebunan pisang singkong yang memang ada di belakang kontrakan itu. Makin panik dong ini si Mita sama si Cici. Mereka tuh sampai nggak bisa gerak selama beberapa detik. Si Cici ini tuh sampai nangis loh guys di tempat. Nah setelah suara ini tuh makin menjauh sampai akhirnya hilang, barulah nih di sini mereka mulai menguasai diri dan mencoba membuka kunci pintu. Cuma ini sialnya gemboknya itu susah dibuka karena tangannya tuh masih gemeteran. Makin frustasi lah mereka. Abis itu si Cici bilang ya udahlah kita masuk lewat jendela aja. Soalnya jendelanya itu emang agak lebar dan bisa muat orang masuk gitu. Di sini jendelanya juga jangan dibayangin jendela yang tinggi ya. Jendelanya ini memang cukup rendah, jadi masuknya lumayan gampang lah gitu. Setelah berhasil masuk dan mereka ini berniat untuk mengunci jendela, apesnya nggak bisa guys, karena besinya bengkok, jadi nggak bisa ketutup rapet. Ya udahlah mereka inisiatif lagi, udah deh ganjel sama lap atau apa seenggaknya biar nutup dulu. Abis itu mereka pelan-pelan berjalan ke arah dapur. Tapi ketika mereka sedang melewati kamar yang memang terbuka lebar, di situ Nia sedang tidur dengan tangan mengepal begini gitu, kayak posisinya sedang berdoa. Tapi dia tuh bener-bener kaku, nggak fleksibel gitu. Di sini Mita khawatir dong, dia pun langsung berusaha untuk membangunkan adiknya ini. Tapi Nia ini nggak bangun-bangun. Di sini Mita sampai nangis saking paniknya ya, bilang ke Cici, aduh Ci ini adek aku kenapa ya Ci, adek aku kenapa? Di sini akhirnya si Cici ini menarik ujung jari kaki si Nia ya, diginiin nih kakinya tuh ujung-ujungnya. Dan gak lama aminnya Nia ini sadar. Di sini Nia pun agak tampak sedikit linglung ya.
Dia tuh menanyakan, ada apa kak gitu, ini udah jam berapa kok aku dibangunin. Tapi ya udah di sini bilang nggak apa-apa deh, kamu bobo lagi aja, nggak apa-apa. Kita sih mau masak mie, kalau kamu mau bilang gitu. Ya udah di sini si Nia bilang nggak, aku mau tidur. Nia pun akhirnya tidur nih. Dan abis itu si Cici sama Mita lanjut masak mie. Hanya beberapa menit akhirnya mereka beres masak, terus mie-nya mereka bawa ke kamar karena mereka pengen makan di kamar sambil nonton lah. Nah setelah beres makan, mereka bersamaan ke dapur untuk minum, sekalian mau naruh si mangkok kotornya tadi. Selama beraktivitas di dapur, semuanya ini masih baik-baik aja. Nggak ada suara atau kejadian aneh lainnya, baik di dalam kontrakan maupun di luar. Tapi nih, hampir jam 12 malam, mereka ini mendengar suara laki-laki seperti sedang ngobrol. Harusnya sih nggak aneh ya ngedengar suara laki-laki ngobrol. Tapi yang membingungkan adalah suara tersebut ini berasal dari kamar sebelah, yaitu kamar Pak Jaka. Kamar mereka itu sebelahan banget intinya. Jadi aktivitas di dalam rumah, baik di kiri ataupun di kanan, pasti kedengeran dengan jelas. Ukuran ruangan kontrakan juga termasuk kecil lah, serta atap rumahnya itu atau plafonnya itu lumayan rendah. Jadi nih kalau misalkan ada orang di sebelah jalan ngobrol atau melakukan aktivitas lainnya, suaranya itu pasti lumayan kenceng dan kayak deket banget gitu. Nah mendengar suara tadi, tentunya Mita dan Cici ini bertanya-tanya, ini Pak Jaka lagi ngobrol sama siapa? Di rumah itu kan nggak ada laki-laki lain selain Pak Jaka, cuman dia seorang. Ini Pak Jaka tuh emang agak lain lah intinya ya menurut mereka. Tapi nih setelah diperhatikan lagi, suara tersebut nampaknya itu bukan kayak ngobrol, melainkan kayak lagi komat kamit membaca mantra. Nah kenapa bisa disimpulkan demikian? Karena kalau ngobrol kan biasanya ada intonasinya nih, kayak aku podcast sama kalian ngobrol gitu ya. Tapi ini tuh kayak datar gitu suaranya. Ya udahlah di sini spontan mereka menduga-duga, jangan-jangan ini Pak Jaka lagi melakukan suatu ritual yang negatif nih. Kayak misalkan santet, ngepet gitu ya. Pokoknya yang jahat. Karena kan tadi juga di depan rumah ada sesajen ya. Sama biasanya katanya ini ya. Ritual itu harus dilakukan di ruang yang tertutup dan di jam-jam yang tidak biasa. Maksudnya tuh kayak gini. Mita sama Cici ini pernah melihat suatu ritual yang memang diadakan di awal malam. Mungkin ini maksudnya sepertiga malam kali ya. Misalkan mulainya dari jam 6 sore sampai pagi atau paling lambat dimulainya dari jam 8 malam. Nah, kalau misalkan untuk sesajen sendiri emang di sini Mita kurang paham ya. Tapi rata-rata sesajen itu biasanya dimasak dulu. Hanya aja memang nggak dikasih penyedap rasa atau bumbu lainnya. Yang penting harus udah mateng. Nah kalau misalkan sesajennya ini mentah, biasanya berbentuk ketan yang udah diadon dan dibentuk bulat-bulat kayak bulatan bakso gitu. Atau dibentuk jadi daun, kendi, kepala, dan sebagainya. Nah, cairan merahnya ayam juga ada gitu, memang mentah, tapi bukan dijadiin buat sesajen, melainkan untuk mengolesi benda-benda yang akan digunakan di dalam ritual. Misalnya keris, pedang, mandau, batu. Nah, ini benda-benda ini tuh benda-benda keramat milik si Manang atau dukun. Tapi ritual yang sepertinya sedang dilakukan oleh Pak Jaka ini bentuknya agak berbeda, sehingga Mita sama Cici juga kurang familiar ya ini ritualnya ritual apa. Sekitar jam 1 malam mereka mendengar suara lolongan anjing yang berisik banget seakan-akan sedang berebut makanan. Dan ini asal suaranya itu dari luar rumah, tepatnya di sekitaran kontrakan mereka. Kehebohan itu sendiri tuh berlangsungnya cukup lama. Selang beberapa menit, mereka mendengar ada suara lainnya nih. Ada suara benda-benda jatuh kayak suara seng yang menyentuh semen atau bebatuan. Menurut aku sih, ini si piring seng yang mereka lihat itu. Nah, karena penasaran, akhirnya pun Mita mengajak Cici untuk keluar dan melihat keadaan sekitar. Nah, awalnya, mereka itu nggak ngelihat ada gerak-gerik yang aneh di luar. Termasuk suara anjing yang masih berisik, emang sih masih ada, tapi yang nggak kelihatan wujudnya dari mana gitu. Meskipun suaranya ini memang berlalu lalang di sekitar kontrakan. Nah, di sini mereka melihat piring seng yang tadi ada di depan pintu Pak Jaka, letaknya itu udah berada di bawah jendela mereka, lengkap dengan sesajen-sesajen aneh tadi.
Karena terlalu memperhatikan keadaan sekitar, mereka itu sampai nggak ngeh kalau mereka sedang diperhatikan dari jarak dekat. Nah, di sini mereka baru sadarnya itu setelah 5 menitan berdiri di depan jendela. Ternyata di dekat mereka itu ya, pokoknya jaraknya nggak gitu jauh, ada sesosok makhluk berkepala anjing yang bertaring seperti harimau, tapi taringnya itu agak panjang nih ya. Udah itu bulunya tuh hitam, lebat, dan bola matanya menyala-nyala berwarna merah. Makhluk ini sedang berdiri di dalam bangunan rumah yang terbengkalai di depan kontrakan. Dan ia sedang melihat ke arah Mita dan Cici. Posisinya sendiri nggak jauh, cuma 2-3 meter dari pintu. Kelihatan banget di situ sosoknya tuh emang tingginya sekitar 160 cm. Di sini Mita tuh lemes sampai dia duduk terkulai, guys. Cici juga udah pasrah karena ini sosok anjingnya tuh bukan anjing berkaki 4 tapi kayak manusia, dia berdiri. Bahkan di sini jendela yang tadinya dibuka ganjelannya biar mereka bisa lihat lebih jelas, lupa diganjel lagi sama si Cici sama si Mita. Mereka langsung tutup asal-asalan terus pergi ke kamar. Nah, untungnya Cici ini ingat buat mengunci pintu kamar. Karena kan gimana ya, takutnya si makhluk itu tuh masuk ke dalam rumah. Nah, dari kamar suara Pak Jaka tuh masih kedengeran. Tapi memang ya lama-kelamaan suaranya ini mengecil sampai akhirnya senyap gak kedengeran lagi. Situasinya udah begini ya, udah menegangkan dan menakutkan. Tentulah akhirnya mau gak mau dikait-kaitkanlah dengan kelakuannya Pak Jaka. Karena buktinya kan udah jelas, sesajennya ada, terus kok pindah ke bawah jendela rumah mereka. Tapi pertanyaannya tuh kenapa Pak Jaka tuh sampai ngelakuin hal kayak gitu? Padahal Mita sama Cici nggak pernah ngusik mereka tuh, nggak pernah sama sekali. Barang nyenggol kek atau misalkan berantem heboh itu nggak pernah. Tapi kok bisa-bisanya Pak Jaka ini ngedukunin mereka gitu loh. Dan itu dilakukan secara terang-terangan. Di sini si Mita lumayan mikir gitu ya. Aduh, kenapa dia itu nggak fotoin sesajen yang memang tadinya ada di depan rumahnya Pak Jaka gitu. Harusnya tuh mereka foto, lalu laporin ke Pak Raffi ya atau ke ketua adat setempat bahwa yang memang musik mereka duluan itu ya Pak Jaka. Kan biasanya no picture hoax ya. Cuma ya mau gimana lagi, mungkin mereka memang nggak ada niatan untuk berantem dan pengen cuek aja awalnya. Ya udahlah, di sini akhirnya mereka berniat untuk menunggu situasinya aman baru berani keluar dari kamar. Cuma mereka tiba-tiba kepikiran lagi nih. Kalau Pak Jaka sedari tadi itu komat kamit di kamar, terus yang pindahin sesajen itu siapa dong? Apakah ada yang bantu? Tapi ya di sini ya udahlah, gak usah gitu, gak usah dipikirin lagi. Waktu akhirnya menunjukkan jam 2 malam nih guys. Mita dan Cici mendengar suara yang sangat amat familiar yang memang mereka hampir dengar setiap hari. Yaitu suara skidipapap. Aku juga ngakak sih pas bacanya. Ini random banget. Dari horor-horor tiba-tiba 17++. Kata Mita, ini gak mungkin salah, ini pasti suara skidipapap karena dia itu ngedengar setiap malam dan bener-bener setiap hari. Sampai mereka itu tahu jadwal skidipapapnya tuh kayak gimana. Biasanya suaranya terdengar mulai dari jam 10-an ke atas dan berlangsung sampai jam 4-5 subuh. Bayangin, lama loh, itu lama, buset. Tapi malam itu ritual skidipapap terjadi di jam 2 dini hari ya, 2 malam. Mungkin karena dari tadi sibuk di ritual mistis gitu. Nah, cuma kata si Mita ini agak aneh nih. Biasanya kan suaranya terdengar di kamar. Tapi kok sekarang suaranya terdengar di ruang tamu? Nah loh. Setahu Mita, yang tidur di ruang tamu itu adalah Naya dan juga anaknya yang masih kecil, Mei. Kenapa mereka bisa tahu? Karena emang setiap subuh itu anaknya si Mei ini selalu bangun dan langsung nangis. Dan memang suaranya itu terdengar dari ruang tamu. Bahkan dari tempat parkiran motor atau dari halaman kelihatan jelas
Pakaian yang sering digunakan Naya itu disusun dengan rapi di sudut ruang tamu, termasuk juga kasur, dan ada kelambu juga gitu di ruang tamu. Nah, biasanya adegan panas itu akan berlangsung beberapa saat, terus berhenti kalau misalkan si Mei ini udah tenang, lalu lanjut lagi sampai jam 4 sampai 5 subuh. Cuma yang menjadi pertanyaannya itu, siapa yang sedang beraktivitas kayak gitu? Normalnya kan adegan panas ini dilakukan oleh Pak Jaka dan istrinya ya Bu Isma. Cuma di sini Mita pun mikir, kalau emang mau melakukan hal kayak gitu, berarti kan si Mei ini, cucu mereka lah ya, harus ditinggal di ruang tamu dong, dan masih kecil dan sendirian. Terus kalau misalkan si Mei nangis, di pause dulu gitu, berhenti dulu, kan jadi ngerusak momen ya. Cuma jam segitu mereka juga mikir si Nayanya pergi kemana, apa Nayanya ikut ngedengerin gitu, bingung juga ya. Tapi kalau misalkan Naya posisinya tetap di ruang tamu, berarti yang malam ini gimana nih maksudnya? Nggak mungkin kan Pak Jaka sama si Naya agak incest gitu. Cuma kalau beneran nih Pak Jaka sama Naya, ya masa Bu Isma nggak tahu gitu kan? Terus ingat, di kontrakan itu tuh laki-lakinya tuh cuman ada Pak Jaka doang, nggak ada lagi. Di sini sih ya udahlah, si Mita mikir bodo amat, terserah siapa yang menggoyang dan digoyang. Dan dia pun udah kayak berdamai dengan keadaan kalau suara skidi papapnya itu ya terdengar gitu ya, tapi ya udah masih bisa ditoleransi. Tapi masalahnya kalau Pak Jaka ini sampai main dukun-dukunan, skip dulu deh, nggak dulu gitu maksudnya. Masalahnya Mita, Cici, Nia itu bukan ahli perdukunan atau semacamnya. Sejak kecil juga mereka mah taunya nonton film horor. Coba sekarang kalau misalkan didukunin melawannya pakai apa? Mereka juga emang nggak ada niat belajar gitu kan? Atau sesimpel menangkis lah. Mereka taunya cuma berdoa dan berserah doang pada Tuhan. Di sini mereka ngebatin aja sambil backsoundnya itu suara desah-desahan gitu sambil nunggu pagi tiba. Lalu gak lama kemudian mereka ketiduran akhirnya guys sampai jam 7 pagi. Karena kurang tidur, akhirnya Cici pun izin nih sama kakak sepupunya, dia nggak kerja dulu. Kalau misalkan Mita, kebetulan hari itu tuh masuknya shift 2, jadi dia bisalah santai-santai dulu sebelum kerjanya sore gitu. Akhirnya pada jam 7 pagi setelah mereka bangun, mereka langsung cuci muka, gosok gigi, dan ngopi-ngopi cantik di ruang tamu gitu deh. Sekaligus merayakan mereka survive malam itu gitu. Pas lagi ngopi, mereka itu inget, itu sajen yang depan pintu gimana tuh, ayo kita pindahin atau gimana gitu ya, kan merusak banget. Cuma pas udah dicek, piring itu tuh udah dipindah ke depan pintu Pak Jaka dan piringnya udah kosong. Entah kemana sajen di dalamnya, entah dibuang, apa memang ada yang makan, ini nggak tahu ya. Singkatnya, Mita dan Cici pun memutuskan untuk mencari kontrakan baru karena emang kayaknya udah kurang kondusif untuk dilanjutkan kontrak di situ. Cuma memang mencari kontrakan baru itu ada challenge atau problem tersendiri karena mereka harus mempelajari lagi daerahnya, mempelajari lagi di situ orangnya unik-unik atau enggak, apa lebih parah atau enggak. Akhirnya beberapa hari berlalu dan mereka tuh melihat ada kehebohan di depan kontrakannya Pak Jaka. Sekitar jam 6 pagi ada tetangga lain yang datang berbondong-bondong mendatangi keluarganya Pak Jaka. Di sini ditanya sama Mita gitu kan, ada apaan ini gitu. Akhirnya diketahui Pak Jaka ini habis ditabrak saat dia keluar dari gang, yang nabraknya itu motor. Tabrakannya sendiri tuh lumayan parah karena tangan kiri Pak Jaka ini patah, soalnya karena kebanting dan juga keseret di aspal. Yang jelas di sini Pak Jaka ini cuma bisa rebahan di tempat tidur dengan kepala, tangan, dan kaki yang udah diperban. Jadi lumayan ya. Sedangkan si pengendara yang nabrak masih nginep di RS. Tapi di sini kondisi yang nabrak tuh masih hidup. Nah, setelah kejadian ini, suasana di sekitar kontrakan kembali tenang, normal, nyaman. Karena emang Pak Jaka ini udah jarang keluar dari rumah. Entah kenapa mereka itu ngerasa tenang kalau nggak ngelihat wajah keluarganya Pak Jaka gitu. Adem banget. Nah, pada bulan berikutnya akhirnya mereka udah dapat kontrakan nih dan memutuskan buat pindah. Setelahnya mereka benar-benar nggak ada kontak dengan tetangga mereka itu. Cuma mereka dengar gosip-gosip dari warga sekitar bahwa ternyata
Pak Jaka dan keluarganya ini diusir oleh warga kampung gitu. Gak boleh dia tinggal di kampung itu lagi. Karena keluarganya Pak Jaka ini dianggap aneh dan juga sudah berbuat tidak senonoh. Tidak senonohnya apa nih? Apa karena rajin skripapap? Oh tidak. Karena ternyata guys, tersiar kabar bahwa Mei yang merupakan anaknya Naya, cucu dari Pak Jaka dan Bu Isma, ternyata adalah anak dari Pak Jaka. Ini udah kayak judul sinetron ya. Kakekku adalah ayahku, kayak gitu. Nah, ini historinya, ada yang bilang kalau Naya itu dulu pernah nikah, namun udah dicerai sama suaminya, karena suaminya ini akhirnya tahu bahwa Mei ini bukan anak kandungnya. Hal itu diketahui oleh sang suami ketika mereka sedang membawa Mei ke rumah sakit di ibu kota. Nah, di rumah sakit di sana, mereka itu sedang melakukan tes karena memang mau dilakukan pendonoran darah untuk Mei. Tapi, golongan darahnya Mei ini nggak cocok gitu loh, baik sama ibunya ataupun bapaknya. Akhirnya di sini suaminya bilang mungkin alat tesnya rusak. Ya udahlah, coba dites DNA aja sekalian, biar dicek dengan lebih bener lah, ini urgent gitu si Mei ini perlu didonor darah. Akhirnya setelah dilakukan tes DNA dan mengetahui hasilnya, marahlah si suami ini karena dari hasil tes DNA, Mei ini ternyata bukan anak kandungnya. Terus anak kandung siapa si Mei ini? Di sini ditanya-tanya dong si Naya, tapi si Naya nggak ngomong. Ya udah, di sini pihak keluarga si suami menyarankan agar seluruh anggota keluarga mereka, baik dari pihaknya laki-laki maupun perempuan, harus dites DNA. Dan hasilnya jeng jeng jeng, Pak Jaka lah anak kandung dari Mei. Endingnya sih sudah jelas, pasti si Mei ini ditalak. Terus kok suaminya baru tahu, kemana aja? Jadi suaminya ini tuh kerjanya merantau gitu guys, bekerja sebagai pendulang emas yang lokasi kerjanya ini jauh dari kampung dan juga sering pindah-pindah lokasi. Suami ini pun tahu si Mei sakit ini 2 hari kemudian, jadi gak bisa langsung tahu karena di lokasi suaminya kerja ini gak ada sinyal. Nah, begitu dapat sinyal dan dapat kabar kalau buah hatinya ini sakit, buru-buru lah dia balik gitu ya menemui anaknya ini. Dengan menggunakan bis, terus langsung ngangkut anaknya cari rumah sakit terbaik gitu supaya bisa sembuh. Tapi endingnya malah flop. Nah, demi menutup aib ini, keluarganya Naya menutup diri dari warga. Cuma lama-kelamaan ada warga yang curiga, ini kenapa kok keluarganya Pak Jaka jarang buka pintu? Terus lakinya Naya kok nggak pernah kelihatan nemuin anak dan istrinya gitu ya, apa nggak kangen? Inilah yang namanya pagar mangkok kali ya, CCTV gitu, CCTV manusia. Setelah itu warga yang kepo mulai cari tahu dan akhirnya menemukan faktanya dari kerabat mantan suaminya Naya. Karena hal itu akhirnya warga sepakat untuk mengusir keluarga Pak Jaka dari kampung. Bahkan kabarnya kampung tetangga juga gak mau nampung Pak Jaka karena memang yang dilakukan itu udah terlalu tidak senonoh lah ya. Jadi satu-satunya jalan yang paling aman adalah Pak Jaka harus jauh dari para warga kampung yang memang sudah mengenal dia. Jawabannya adalah harus pindah ke kota. Oleh karena itulah mungkin si Pak Jaka akhirnya memboyong istri dan anak-anaknya yang adalah cucu itu ke kota. Tapi memang masih jadi pertanyaan ya, kenapa Bu Isma ini diam aja bahkan mau ikut tinggal di kota? Kalau aku jadi istrinya sih aku gak mau ya, iya amit-amit. Tasdawut. Di sini bisa jadi kan kalau Bu Isma ini dibuat tunduk gitu sama Pak Jaka yang adalah dukun. Mungkin si Naya juga didukun-dukunin gitu ya, dibikin patuh dan tunduk. Cuma ya apa hubungannya Mita dan Cici gitu sampai didukunin juga, kan kayak mind blowing ya. Di sini Mita sama Cici menduga kalau misalkan sesajen itu memang sengaja dibuat gak lengkap. Karena memang harus ada sesuatu yang hidupnya atau apalah. Intinya adalah pelengkap sesajen itu adalah salah satu dari mereka, antara Mita, Cici, atau Nia, kalau emang pengen semuanya berjalan lancar. Namun apesnya untuk Pak Jaka dari awal udah ketahuan kalau misalkan Pak Jaka ini sedang melakukan ritual. Makanya kesialan berbalik menimpa Pak Jaka dan membuatnya jadi kecelakaan.
Ternyata lapar tengah malam itu ada hikmahnya ya. Pergi ke warung itu ada hikmahnya, dan juga stok habis ada hikmahnya. Bagusnya di situ. Nah, di sini bisa jadi bayinya Mbak Dina yang meninggal mungkin karena ulahnya Pak Jaka juga. Karena ternyata Dina ini sering dikasih minuman seperti teh sama keluarganya Pak Jaka. Dan hampir setiap hari makan minum di rumah Pak Jaka. Wow, sangat amat akrab ya. Kalau Pak Jaka sih bilangnya, itu makanan dan minuman itu bisa membantu memperlancar proses lahiran. Tapi kan nyatanya bayinya nggak selamat ya. Kabar terbaru, kontrakan itu udah dibongkar dan keluarganya Pak Jaka pastinya udah pindah meskipun entah kemana ya. Cerita ini menurut aku menarik banget ya, karena buat Mita dan Cici yang hidupnya aja udah lu gue tetep aja jadi sasaran. Aku setuju sih pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Memang kita harus ramah sama sekitar, tapi nggak usah sampai segini gitu, sesolid banget. Ala kadarnya aja, seperlunya aja, jangan sampai kayak Dina gitu ya, deket banget sampai makan minum menghabiskan waktu di sana. Kayak ya mungkin dia bosen kali ya ditinggal sendirian. Cuma menurut aku kita kan nggak pernah tahu ya latar belakang orang yang baru tinggal sama kita. Baiknya itu kita pelajarin dulu, bener nggak gitu. Terus oke gak untuk bergaul bersama mereka, akan jadi masalah nggak, tabiatnya gimana. Kayak kalian tahu nggak sih kasus yang heboh akhir-akhir ini, yang Nimas bantu temennya ngasih 5.000 terus diteror selama 10 tahun, dikasih foto-foto tidak senonoh. Niatnya baik kan, kayak simple banget berbuat baik, tapi di translate-nya, diterjemahkannya tuh seperti rasa ketertarikan yang wah banget gitu loh. Jadi mungkin kita harus tetap waspada juga ya guys ya. Cuman tetap pesan dari aku, tetap berbuat baik, yang basic dan tidak berlebihan itu tetap harus gitu ya. Terus kita tetap harus berserah kepada Tuhan untuk menangkal hal-hal gaib lainnya, karena seluruh kekuatan di bumi, di surga itu semua daripada Tuhan. Dan mungkin itu aja sih dari aku. Thank you semuanya yang udah nonton. Kalau suka sama videonya, aku minta tolong komen, like, subscribe, dan juga share. Aku minta maaf kalau dalam membuat video ini ada salah kata atau yang kurang berkenan. Semoga kedepannya video aku bisa menjadi lebih baik lagi. Thank you everyone and see you in the next video. Bye-bye.